Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Gua sebenernya lagi nggak baik-baik aja sih. Gua kurang semangat hari ini guys. Cuman karena kalian subscriber setia gua jadi semangat lagi. Dan hari ini kita bakal bikin sebuah video yang masih berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu video yang ini nih. Gue memperkenalkan bunga di YouTube channel gue ini. Jadi hari ini kita bakal unboxing beberapa part racing untuk si bunga lagi. Di video sebelumnya gue udah bilang kalau gue udah beli ban balap sama beli body set baru buat si bunga. Nah, kira-kira hari ini part apa aja sih yang bakal gue unboxing dan part apa kira-kira yang bakal nempel di si bunga. Jadi langsung aja kita munculkan di sini part apa aja yang akan gue unboxing hari ini. Inilah partnya. Nah, ini dia partnya, ada 3 buah ya, seperti yang kalian lihat. Ini part-part yang bakal gua unboxing dan bakal gua pasang di si bunga. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung unboxing aja part-part racing ini buat si bunga. Dan kameranya bakal gua pindahin ke atas. Nah, ini dia ya, seperti yang udah kalian lihat tadi. Gue udah bilang di sini ada 3 part yang bakal kita unboxing hari ini. Kita buka satu-satu aja. Kita mulai dari yang hitam dulu aja, jadi yang lain kita turunin dulu. Oke, kita mulai dari yang pertama ini. Ini kira-kira partnya apa ya? Panjang-panjang gini. Kita langsung buka aja. Nah, oke, ini dia. Seperti yang sudah kalian lihat ya, di sini ada stang. Keren banget ya stangnya. Stang ini mereka Bipro. Kenapa gua milih stang Bipro? Pertama karena ini adalah stang balap. Ya udah jelas lah ya. Ini gue buka satu deh. Nah, yang pertama ini adalah stang Bipro alias stang racing. Ini udah terkenal banget dipakai buat di dunia balap. Kenapa stang ini sangat sering dipakai buat di dunia balap? Pertama karena dia memiliki bahan yang duralium. Kenapa gua pakai buat balap? Ada beberapa alasan. Yang pertama tadi karena bahannya duralium. Bahan duralium itu adalah bahan yang kuat. Jadi dia itu kalau gue jatuh, terus stang ini kebentur, itu dia gak gampang patah. Dia lebih memilih untuk membengkokkan diri daripada matah. Dan itu sangat berguna kalau di dunia balap. Alasan kedua kenapa gue milih stang Bipro ini, karena dia tidak memiliki adjustable di stangnya. Kalau misalnya beberapa stang aftermarket, itu kan kalian bisa lihat ya, antara si pegangan ini sama batang stang ini, itu dia suka ada baut di sini yang bisa buat ngatur ketinggian si stangnya. Kalau ada pengaturan seperti itu tidak nggak guna lah buat gue di balapan gitu. Justru malah bikin kagok gue kadang-kadang. Kalau di sini bautnya kurang kenceng aja, itu pas gue lagi hard braking, itu bisa-bisa batang stangnya turun karena saking kencengnya tekanan ke depan. Sementara kalau di Bipro ini, dia kan dilas nih. Tuh, dilas. Jadinya dia bener-bener fix dan nggak bisa diotak-atik lagi. Kalau udah dipasang segini ya udah segini gitu. Dan ini sangat membantu gue di dunia balap. Jadi gue mau hard braking sekencang apapun, ini nggak akan gerak sama sekali karena ini udah dilas mati. Nah, di sini gue beli yang warna hitam dan memiliki diameter 31 sesuai dengan buat CBR 150 alias si bunga. Dan di sini kalau kalian lihat ya, antara si pegangan ini dan stangnya, itu stangnya agak lebih turun sedikit kan. Nah, ini mungkin info buat kalian. Bipro ini ada beberapa jenis bro. Bipro ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada yang Bipro 0 derajat, alias derajat si pegangan ini dengan stang itu benar-benar lurus, alias dia nggak turun sedikit. Terus ada yang kedua yaitu Bipro 10 derajat, yaitu yang gue pakai sekarang ini. Ini 10 derajat itu berarti dari titik rata ini dia stangnya lebih turun sedikit. Yang ketiga itu ada jenis Bipro 15 derajat, yaitu dia yang lebih turun lagi. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak yang dipakai di Shishiro, itu tuh yang 15 derajat. Oke, itu dia yang pertama, ada Bipro Stang Racing.
Nah, ini partnya gede banget ya. Ini part paling berat nih. Kira-kira apa ya? Kalian pasti udah nebak lah. Berat terus apa gitu segala macam. Kita unboxingnya dulu. Nah, ini dia part yang kedua, yaitu ada gear set baru buat si bunga. Nah, sedikit informasi buat kalian, gear set yang gue pakai ini adalah gear set merek Triple S. Dan di sini gue memakai spesifikasi yang tebelnya itu 415. Gue mau sedikit info juga buat kalian nih, sedikit informasi ya. Sebenarnya kalau kalian lihat di buku manualnya CBR 150, CBR 150 itu menggunakan menggunakan gear set ukuran 428, bukan 415. 415 ini biasanya dipakai buat di bebek. Kalau nggak di bebek, biasanya di motor-motor underbone itu pakainya 415. Sementara motor sport 150 itu rata-rata menggunakan 428. Kenapa gue menggunakan 415? Sekarang kita perbandingan. 415 itu adalah ukuran terkecil. 428 itu lebih besar. Dan ada lagi gear yang ukurannya 520, yaitu gear yang paling gede, setahu gue. 415 itu diukur dari si tebelnya gear ini. Kalau semakin tebal berarti dia bisa dibilang itu 428 kali, atau lebih tebal lagi berarti itu 520. Nah, 415 ini adalah salah satu gear yang paling tipis. Gear yang paling tipis dan rantai yang paling kecil. Sekarang coba kita asumsikan 428 itu lebih besar daripada 415. That means 428 itu lebih berat daripada 415. Nah, kalian berarti udah tahu dong alasan gue kenapa gue pakai 415. Karena pertama, dia partnya lebih enteng. Dengan ukuran rasio gear yang sama, gue bisa mendapatkan part yang lebih enteng. Dan yang kedua adalah, kalau dia lebih enteng, beban kerja si gear dan rantainya juga tidak terlalu berat. Itulah alasan kenapa gue menggunakan gear 415. Cuman ada kekurangannya lagi nih 415 itu. Untuk gear dan rantai 415 ini, dia memiliki maksimal beban untuk diangkut, maksimal power untuk disalurkan juga. Contohnya kayak 415 ini kenapa tidak dipakai di moge, padahal dia enteng, ya nggak? Bahkan 2,5 gua aja pakainya 520, nggak pakai 415. Karena power yang dihasilkan oleh mesin 2,5 ke atas itu sangat besar. Dan power yang dihasilkan oleh mesin 2,5 itu tidak bisa diakomodir oleh gear 415. Kalau kita tetap maksain pakai gear 415, yang ada malah gear dan rantainya yang bisa hancur. Karena tenaga yang saking besar dan juga bobot motor yang terlampau besar. Begitu. Ini gear set buat si bunga, kita taruh dulu di sebelah. Kita masuk ke part yang terakhir, yaitu ini. Ini packagingnya bagus banget, gue senang banget. Suka gue sama seller-seller yang rapih kayak gini. Kita buka dulu aja ya. Wow, ini keren sih. Ini keren parah sih. Anjay, ini keren sih. Jadi ini part selanjutnya, yaitu ada, ini kalian bisa lihat ya, Domino Racing. Ini adalah gas spontan. Ini mau gua buka juga sayang banget anjir. Ya udah gua buka aja deh. Sumpah ini sayang banget sebenarnya, cuman ya udahlah demi kalian ya, gua buka nih. Wah, keren banget sih. Parah. Anjir, keren. Bagus. Oke, iya. Jadi ini adalah sebuah gas spontan. Waktu gua bikin searching episode kedua, kalian bisa tonton di atas. Itu gua sempat menyebutkan kalau misalnya kalian mau ganti-ganti part motor kalian buat ikut balap, itu ada piranti balap yang bisa menunjang kalian untuk balapan. Nah, ini juga salah satunya. Ini adalah gas spontan merek Domino. Sekali lagi saya tidak tahu ini gas spontannya asli atau tidak, cuman ya lumayan lah ya daripada enggak. Sumpah ini keren banget sih. Kenapa gue beli gas spontan? Nah, ini yang harus kalian tahu. Kalian harus tahu kalau gas spontan itu bukan part performance, alias dia tidak bisa meningkatkan power motor kalian. Cuman kenapa banyak pembalap itu menggunakan gas spontan? Pertama karena dia dapat menyingkatkan putaran gas kalian. Kalau kalian punya motor biasa nih gitu, kalian punya CBR atau kalian punya R15 GSX, itu coba kalian tarik deh gasnya. Itu kira-kira narik gasnya tuh berapa persen sih? Misalnya kalian gas
0 tuh segini gitu. Dipentokin tuh ke depan 0. Kalau kalian tarik bisa sampai bawah, itu tuh 100% namanya. Kalau menggunakan gas spontan nih, misalnya nih 0%, kalian cuma cukup tarik sampai segini aja. Itu udah mentok. Jadi permainan gas kalian tuh cuma segini doang. Nggak sampai bawah gitu. Kalau yang gue baca dari literatur sih kayak gitu. Intinya sih ya ini itu digunain supaya respon gasnya cepet gitu aja lah, namanya juga gas spontan gitu kan. Nah, ini adalah part yang ketiga. Ya, di sini udah cukup berantakan. Di sini ada stang jepit Bipro, di sini ada gear set Triple S, dan di sini ada gas spontan Domino. Terakhir, gua mau ngasih harganya karena penting buat ngasih harga ke kalian. Stang Bipro ini gue beli dengan harga sekitaran 300-an, 300 lebih, tergantung kalian beli di mana. Ingat, kalian harus hati-hati. Di sini ada derajat-derajatannya, ya. Kalian jangan sampai salah beli. Nanti kalau kalian beli yang 15 derajat ternyata dia terlalu nunduk, kalian juga yang repot. Dan ini gas Domino ini satu set semuanya ini, gue beli seharga 100.000 lebih dikit lah, 100 ribuan. Itu belum sama ongkir. Terserah kalian, gas spontan juga ada banyak mereknya. Kalian boleh beli Domino, kalian boleh beli yang lain juga, nggak masalah. Yang penting kalian udah tahu cara kerjanya seperti apa, dan dia juga fungsinya itu seperti apa. Dan yang terakhir ada Triple S, ini adalah yang paling mahal kayaknya. Enggak juga deng. Ini gue beli sekitar harga 200 sampai 300 ribuan. Ini udah gear set ya, udah ada gear depan, gear belakang, gear depan, dan rantai. Ini seharga 200 sampai 300 ribuan, tergantung ukuran. Kalau 415 tuh lebih murah, 428 itu lebih mahal, 520 lebih mahal lagi. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan yang gue unboxing di sini bisa ada informasinya buat kalian. Sedikit banyaknya gue minta maaf, soalnya emang hari ini gue lagi kurang semangat buat bikin video. Cuman gue tetap paksain bikin video demi kalian. Jadi tolong yang belum subscribe, di subscribe ke channel gue. Like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian pencinta motor, pencinta pehobi motor dan sebagainya macamnya lah. Yang suka modif-modif motor, suka balapan, kalian share ke mereka gitu kan. Oke, segitu aja video dari gue. Thank you so much buat semuanya yang udah nonton. See you in next video guys. Bye-bye. Pampus, pala gue potong anjir.